kabar hari ini? Baik. Oke, baik. Ita apa kabar? Sangat baik. Sherly, apa kabar? Sangat luar biasa baik. Yuli, apa kabar? Sakit ibu. Sakit apa hari ini? Aduh, Hujan toh sakit. ibu, jadi sakit. Aduh, berarti kita harus mendoakan Yuli supaya Yuli sehat ya. Oke, baik, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, diskusi analis hari ini kita akan berdoa. Dan siapa yang mau berdoa? Oke, Yuli. Yuli mendoakan Yuli sendiri ya supaya kita sehat. Oke, Mari silakan Yuli. kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai kegiatan weekly meeting kami pada sore hari ini. Tuhan kiranya memberkati agar kegiatan kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Yuli. Yuli sudah mendoakan ketong semua. Baik. Karinta mau tanya adik-adik. Selama seminggu ini adik-adik sibuk apa? Mulai dari sebelah kanan Karinta. Kalau dari beta kak, kalau seminggu ini tuh beta sibuk. Kebetulan beta termasuk salah satu anak youth di sini, tapi juga beta termasuk salah satu pemuda di gereja. Jadi dengan teman-teman pemuda kita ada mempersiapkan diri untuk ada dalam kegiatan pasca yang kita lakukan di gereja. Terus kemudian di minggu berikutnya ini beta ada mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian karena kebetulan kita kelas 3 gitu. Oke, baik. Jadi selama satu minggu ini kita cukup sibuk ya. Lumayan. Selanjutnya dari Sherly. Silakan Sherly. Iya, pasti kebetulan saya anak SMA kelas 3. Sibuk belajar, ujian. Terus sibuk bantu-bantu mak di rumah. Oke, terus apa lagi? Masih ada sibuk lain lagi? Mungkin sibuk itu aja. Oke, terima kasih Sherlyn. Lanjut Yuli. Beta. Ya, Kalau Yuli beta sibuk kak, apa dalam minggu beta ini? ini minggu ini beta sekolah. Habis itu beta pulang sekolah, beta dengan kawan ketemu kumpul, terus dia pulang rumah, beta bantu mama. Ini cuci piring sah. Oke. Habis itu beta pergi gereja, dengan kawan dong latihan drama, tapi habis itu dia langsung pulang. Jadi minggu beta kegiatan begitu sah kakak. Oke, masing-masing punya kesibukan yang berbeda-beda. Karena kita sudah dengar dari Ita, dari Sherlyn, dan juga dari Yuli dengan kesibukan masing-masing. Terus semua pasti capek, betul kok? Iya. Nah, dengan begitu adik-adik harus istirahat, harus makan banyak, terus harus jaga kesehatan supaya jangan sakit-sakit. Karena kita juga yakin bahwa adik-adik pasti mengalami banyak hal baik dalam seminggu ini, juga hal buruk, betul kok? Betul. Nah, hal baik atau hal buruk silahkan pikir sendiri, karena kita kasih waktu 2 menit untuk pikir dan doakan itu. Nah, aku kan belum ikrar Anissa. Oh belum, abis ini tuh baru ketemu ikrar. Beta Oke, kasih silakan. kakak. Oke Yuli selalu mengingatkan. Silakan pikir hal-hal baik dan hal-hal buruk yang adik-adik temui dalam satu minggu ini. Bilang kakak. Oke boleh, mau langsung ke kok? Iya. Oke kak, kalau hal baik dari selama satu minggu ini, hal baik itu adalah beta masih diberi kesempatan dari Tuhan untuk bisa bergabung dengan teman-teman pemuda, sekalipun beta baru bergabung, tapi puji Tuhan beta bisa menyesuaikan diri untuk bersama-sama melakukan kegiatan pasca, sekalipun ada mungkin dari tingkah laku tuh belum sesuai dengan dong punya mau, belum sejalan dengan apa yang dong mau, tapi puji Tuhan dia bisa bergabung itu semua karena anugerah Tuhan. Sedangkan kalau hal buruk tuh kak, jadi selama kegiatan satu minggu nih kadang tuh ada panas, ada hujan, dan itu kalau hujan tuh selalu bikin satu penghambat dari beta mau dari rumah ke gereja. Apalagi ketong di motor, takutnya teman-teman kalau sebelum ketong pitu beajak teman-teman, jadi ketong juga saling jaga kondisi. Jadi kalau hujan ketong agak tahan, dan itu tuh menjadi salah satu faktor penyebab kadang ketong terlambat untuk ketong bisa bergabung, ketong belum konsisten dengan waktu berkumpul di gereja. Mungkin itu kak. Iya, coba kita terima kasih. Mungkin ada yang lain, Yuli atau Sherly? Baca dulu. Iya. Hal buruk banyak nih. Apa? Silakan Yuli ungkapkan. Iya, silakan. Semangat Yuli. Hal buruk tuh dalam
dalam minggu kalau dalam minggu tuh dia jatuh motor. Ya, Itu kan tadi dia bilang, tapi tiba jalan lah dengan teman-teman tuh jadi dia jatuh motor. Dia pakai kereta, makanya dia jatuh motor. Tapi dia pun hal baik tuh, puji Tuhan karena biar luka sedikit sih, tapi masih bisa Masih bangun. aktif ya? Nah, habis ya, ternyata beta bersyukur dengan hari ini begitu. Itu sakaka. Oke. Kasih. Silakan Kak Se. Beta hal buruk saya sama dengan Kak Ule banyak. Kan hujan begini di sekolah pasti pusing tiada payung. Kasihan. Cari Mana bemo ada juga payung? susah. Yang lain tenang. Jadi ini suka di sekolah harus Sih terlalu baik. tunggu hujan reda baru bisa ke sekolah. Bemo juga sulit. Itu sih Kak yang bikin pusing. Hal buruknya itu hujan bikin menghambat di sekolah. Mungkin itu sih Kak hal buruknya. Oke, kalau hal baik? Hal baik sih mungkin bisa sehat, masih sehat walaupun hujan tapi tidak sakit sih. Oke, bersyukur untuk semua keadaan yang adik-adik sudah lalui, sudah lewati itu semua. Oke, sebelum kita masuk dalam diskusi Anlis hari ini, mari kita sama-sama ucap ikrar Anlis. Oke, semua hafal? Belum Kak. Oke, baik. Siapa yang pimpin ikrar? Oke. Saya ini Baik, silakan. Mari kita taruh tangan kita di dada sebelah kiri, taruh tangan di sini. Nanti kasih Alin ucap semua ikut Siap. Oke. Ikrar Anlis. Ikrar Anlis. Di hadapan Tuhan Di hadapan Tuhan dan komunitas Anlis, dan komunitas Anlis, saya berjanji satu, hidup berintegritas, dua, menolong orang lain bertumbuh, tiga, memberi yang terbaik dalam segala hal. Yang keempat, membela yang lemah. Yang kelima, terus belajar menjadi pemimpin yang lebih baik bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Oke, Ya. terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Merlin. Baik adik-adik, setelah ketong sudah ucap ikrar Anlis, sekarang ketong akan masuk dalam ketemu diskusi Anlis hari ini. Semua siap? Siap? Oke, semua siap. Baik. Sebelum itu Karinta tanya dulu, siapa yang sudah nonton video disiplin yang Karinta kirim di grup? Ini sudah Kak, cuma terlalu ingat semua Kak. Oke, sampai apa yang penting sudah nonton toh? Sudah dong. Oke, lanjut. Sudah nonton? Sama juga. Mantap. Yuli, Kak. Mereka belum nonton. Dia harus berjalan sana Kak. Yuli bajalan di mana? Kok Yuli sudah nonton? Padahal itu dia punya video cuma berapa menit? 3 menit. 3 menit saya Yuli. Yuli bikin apa sih? Kok sudah pernah nonton? Lupa, beta berjalan nih dengan kawan-kawan dong Kak, jadi beta lupa. Astaga Yuli. Beta jatuh motor. Oh gitu. Salah. Oke, baik. Kenapa apa? Ada yang sudah nonton, ada juga yang belum nonton. Nah, dalam itu video, Ketong akan ngomong tentang disiplin. Adik-adik tahu apa itu disiplin? Saya tahu. Iya, Yuli silakan. Saya- Yuli sudah nonton, tapi Yuli tahu disiplin. Saya yang tahu. Saya disiplin itu apa? Kalau disiplin tuh kita melakukan segala satu kegiatan atau yang harus kita buat sih, kita harus disiplin dengan komitmen dengan itu kegiatan sih kalau menurut Oke, saya. Ada Le? Sesuatu yang dikerjakan terus menerus dari hati. Oke. Kalau adik-adik yang sudah nonton itu video berarti tahu disiplin itu sama hampir mirip dengan tekun. Ya. Kalau ketong tekun melakukan sesuatu berarti ketong tergolong disiplin. Nah, sekarang Karita mau tanya, kalau yang sudah nonton, Yuli pasti sudah nonton, Karita yakin. Betul nggak Yuli? Nonton sedikit? Oh sedikit. Nonton sampai habis. Berarti Yuli tahu sedikit makna dari disiplin yang ketong nonton. Adik-adik silahkan
berikan satu contoh, berikan adik-adik punya pendapat tentang disiplin. Mulai dari Karita mau Yuli, silakan Yuli. Dari itu video Yuli mau belajar tentang apa? Dari itu video kakak yang beta belajar itu ini beta nonton yang pertama ya. Yang pertama itu dia bilang kalau kita menjadi pemimpin kita harus bisa disiplin supaya kita bisa jadi pemimpin yang baik. Berarti Yuli nonton setengah sah. Saya nggak salah. Apa apa? Karita kasih jempol 2. Kalau kita jadi pemimpin, kalau kita sudah disiplin tuh kita bisa menguasai kita sendiri. Jadi kita sendiri, kayak beta di rumah kalau suka marah-marah, kalau beta sudah belajar untuk disiplin, berarti nanti beta juga bisa tahan di marah gitu. Adik dong, kan beta kan suka pukul-pukul itu adik. Oke. Bisa kok? Oke, yang lain? Silahkan sampaikan. Apa makna dari video disiplin yang kalian dapat? Disiplin itu beta satu part. Jadi disiplin tuh yang di dia tuh dia kasih tahu disiplin itu adalah modal utama untuk jadi sukses. Oh, Kalau orang yang disiplin dia akan bisa sukses. Tapi kalau orang yang disiplin dia akan bisa sukses. Betul nggak kak? betul. Ya, betul sekali. Lanjut. Ada lagi? Sama dengan Paula tadi bilang. Kita harus bisa menguasai diri. Kalau orang bisa disiplin, kita harus bisa kerja kalau punya disiplin pribadi, berarti kita bisa menguasai diri. Kita mau maki juga kadang ada seperti ada roh yang kasih ingat sekali maki. Karena kita ada di disiplin. Disiplin itu kan kita harus belajar ada dalam sebuah kenyamanan. Oke, baik. Sonar dipaksa boleh Mantap. Lanjut. Makan. Aduh, kalau beta apa? Pikir kasih. Ayo, kalau beta sih yang penonton tuh karena beta lupa-lupa. Jadi yang beta ingat tuh yang pertama tuh tentang disiplin gitu. Yang pertama tuh apa leh? Ayo, semangat. pemimpin. Pemimpin. Ayo, semangat. Jadi pastikan kalau beta sekolah lulus pasti beta kan cita-cita kan mau jadi guru. Oh, mau jadi guru. Guru apa? Guru PAUD. Oh, guru PAUD. Oh iya, baik. Ya, tapi kan jadi seorang pemimpin. Jadi beta mau belajar, tapi beta juga kalau beta disiplin pasti harus jadi disiplin. Jadi ini contoh pemimpin yang baik buat anak-anak pastinya. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semua yang kasih jawaban. Sekarang kita mau jelaskan untuk adik-adik. Nah, di sini setelah itu video kita nonton, kita akan tahu kenapa kita harus disiplin. Yang pertama, supaya kita bisa jadi teladan. Jadi teladan atau jadi cerminan untuk orang lain. Ketika kita disiplin dan kita melakukan sesuatu, orang lain lihat kita tuh, orang lain akan bilang, ini contoh tuh sama Kinuli tuh, dia terlalu disiplin, dia terlalu tekun. Akhirnya kita tuh senang dengan dia. Dia rajin datang di PPA, dia rajin datang di gereja, terus dia bangun pagi-pagi masih jam 6, terus dia kerja bantu mama di rumah. Berarti kita makin motivator toh kan? Iya betul. Jadi semakin ketemu disiplin, ketemu menjadi cerminan untuk orang lain. Cerminan untuk orang lain. Tahu cermin toh? Oh, tahu. Ketika kita mengharap di cermin, kita bisa lihat kita punya bayangan sendiri. Ketika orang lain lihat di kita sebagai cermin, dia akan lihat bahwa kita harus sama seperti dia. Nah itu. Yang kedua, disiplin modal penting untuk sukses. Banyak orang sukses yang selalu bilang kalau apa? Kalau ketong tuh disiplin, bangun pagi-pagi, terus ketong juga melakukan sesuatu yang terus-menerus tadi yang saya bilang, Ita bilang kalau ketong bikin sesuatu yang terus-menerus, terus ketong tekun terus-menerus, pasti ketong akan sukses. Kalau ketong mau ketong sudah cepat, berarti ketong harus disiplin. Berarti kalau beta mau naik kelas, berarti beta harus belajar. Iya, belajar kurangi jalan Kak. Kurangi jalan. Aduh. Iya kakak betul. Iya betul. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau sukses, berarti kita harus disiplin. Kalau kita sebagai anak sekolah, kita harus rajin belajar. Kita juga harus rajin berdoa. Terus kita tahu kita tugas sebagai pelajar, sebagai anak sekolah. Oke, baik. Kita akan sampai di yang poin ketiga tentang penguasaan diri. Nah, oke. Oh, shalom. Kenapa terlambat ini hari?
terlambat karena baru pulang sekolah. Oh iya, oke baik. Sampai apa ya teman-teman? Kita bahaskan. Oke, silakan dulu deh, Mes. Kita akan lanjutkan tentang pembahasan. Jadi Mes di sini Karinta tanya tentang disiplin. Oke, Mes sendiri tahu disiplin itu apa? Kalau disiplin itu yang pertama tepat waktu, Tepat waktu, terus yang kedua mungkin bisa melaksanakan segala sesuatu dengan baik. oke, yang kedua melaksanakan sesuatu yang dengan baik. Terus Ya. ada lagi? Mungkin itu saja. Oh, oke baik. Mes sudah nonton video yang Karinta kirim di grup? Belum. Oh, belum. Mes main game, nah itu mes. Salah apa-apa. Oke, tenang. Nanti baru ketemu kasih Mes tugas. Selanjutnya, tadi Karinta sudah lanjut di yang pertama, supaya jadi teladan atau cerminan untuk orang lain. Terus yang kedua, disiplin itu modal untuk sukses. Dan yang ketiga ini adalah menghasilkan penguasaan diri. Karinta minta tolong satu orang untuk menjelaskan tentang penguasaan diri. Ada kok? Coba, Ita? Beta lah ibu. Ya, boleh, Ita, silakan. Penguasaan diri itu dia ambil contoh dari beta sendiri. Iya, boleh. Penguasaan diri itu contohnya dengan sebuah disiplin nih. Contoh, sebuah disiplin baca Alkitab setiap hari, berdoa, ada punya waktu doa sendiri. Lalu kemudian di hari-hari berikut tuh kayak ada sakit kawan dong datang, ada sutiba di pepari doa, jam doa, ada kawan-kawan bilang, "Izin kau tempi, bermain kau tempi cerita kau dengan kawan yang lain, kau tempi mentali merdeka kau." Terus kayak ada satu apa ya, kayak ada satu pengingat yang selalu kasih ingat beta bilang, ini jam doa kita, ini jam doa sambil tahan dulu ketemu punya mau bermain, nanti setelah jam doa baru ketemu boleh bermain. Jadi ada kayak sendiri beta, oh iya, dengan tenang dia bisa pikir harus kuasai diri. Jadi jadilah kalau misal beta sendiri ke dia apa, beta langsung bilang oh sambil dia ada jam doa, nanti dia habis jam doa nanti dia bisa gabung teman-teman, dan teman-teman udah lulus nanti dia habis jam doa dia bisa bergabung. Jadi itu dengan sendirinya oh sudah dia bisa mengendalikan diri, so ada penguasaan diri, jadi menahan diri untuk jangan keluar dari ketemunya zona yang sudah kata ada di situ. Begitu. Oke, boleh. Ada lagi yang mau kasih contoh tentang penguasaan diri? Mes mungkin? Oh, ada. Jadi penguasaan diri itu dia dimulai tidak dengan hal-hal yang berat, dengan hal sederhana. Misalnya ketika ketong sakit, misalnya ketong sakit amandel, terus dokter larang ketong supaya jangan makan yang pedis-pedis, jangan makan yang es, tapi ketong menguasai diri sehingga ketong sering makan itu, maka ketong sering sakit. Berarti itu ketong mampu untuk menguasai diri. Jadi menguasai diri itu dari hal-hal sederhana, sudah perlu dari hal-hal yang berat. Tapi kalau yang kayak tadi Ita suka kasih contoh tentang menguasai diri, kalau dia mau beribadah dia tahan diri dulu, panggil terus begini, tapi dia menahan dia sendiri, dia ikut ibadah dulu selesai baru dia ikut gabung nah itu juga contoh menguasai diri. Dan ada salah satu ayat firman yang ada dalam video itu. Coba semua buka dalam Ibrani 12 ayat 11. Semua kitab kok? Oke, Karinta baca dan dengar baik-baik. Kalau bisa hafal. Ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, penjelasan dari ini ayat ini adalah ketika ketong memulai dengan disiplin itu kadang-kadang berat untuk ketong. Kenapa Karinta bilang berat? Ketong mau disiplin untuk bangun pagi misalnya, ketong sudah taruh alarm, ketong sudah berusaha untuk ketong sendiri bangun 7 jam 5 pagi, supaya ketong jangan terlambat. Tapi tetap saja di awal-awal pasti bangun tuh agak lewat, alarm bunyi, kes mati. Abis itu mama panggil, Ita bangun sudah, semua sekolah. Ya mama sedikit lah ya, tak 7, setengah 7, jam 7, terlambat lagi sekolah. Memang awal-awal ketong bikin disiplin itu sangat susah. Tetapi percaya bahwa perlahan-lahan itu disiplin itu akan mendatangkan damai sejahtera untuk ketong. Jadi ketong harus memulai dari sekarang ketong disiplin. Disiplin dalam hal kecil, disiplin makan, disiplin apa lagi? Minum air putih, disiplin apa lagi? Bangun pagi, apa lagi? Disiplin berdoa, disiplin apa lagi? Tidur di jam berapa? Jam 8, jam 9. Karinta yakin bahwa pasti kalau tidur nih di atas jam 12. Betul ke Sande?
Betul. Kadang Dia masih bermain HP, Kadang, masih ganggu-ganggu dan punyong dan punona. Betul kok soalnya deh. Ini Yuli hanya toh. Kaula yang sodanya Kak. Oh, Kak Yuli sodanya. Sudah kayaknya Kak. Aduh, Makanya dia suka jalan-jalan. mau ada oh begitu, mau ada nyong atau mau ada nona tetap harus bisa disiplinkan di diri. Oke, baik. Sekarang Karinta mau tanya untuk adik-adik. Di dalam akhir video itu ada satu pertanyaan. Menurut adik-adik, siapa motivator adik-adik yang dia menunjukkan dia punya disiplin paling baik? Silakan pikir masing-masing. Pasti sudah pikir toh? Siapa dia tuh motivator yang menurut dia tuh disiplin dan dia harus mencontoh dari dia? Oh, itu sudah ada? Sudah Kak? Oke. Yang lain pikir ya? Dia pun tokoh. Oke, silakan Ita. Kalau beta tuh Kak, kebetulan tadi Kak kasih itu firman tuh sama dengan yang dia punya toko. Kayak toko Ayub tuh Kak. Jadi pada saat dia sudah diuji tuh, kan pada saat itu dia kan kaya, dia orang kaya, dia punya banyak hewan peliharaan, dia punya banyak ini orang-orang kerja, dia punya 10 orang anak, Tuhan kasih dia banyak. Terus kemudian karena Tuhan mau ujikan dia, akhirnya semua tuh diambil. Lalu dia istri nih Kak, dia istri bilang, lebih lu kasih ngelum Tuhan su. Nyatanya sekarang dia kasih belum Tuhan kasih lu susah, sakit-sakitan, semua diambil. Tapi dia bilang, apakah lu hanya mau terima hal baik yang Tuhan kasih? Ya. Terus habis itu setelah dari itu kejadian semua, dia tetap tekun, dia tetap disiplin, dia yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Habis itu akhirnya Tuhan melihat dia kesetiaan, Tuhan melihat dia ketekunan, dia kedisiplinan, akhirnya Tuhan ganti dengan 2 kali lipat. 2 kali lipat. Nah dari itu kan yang firman tadi Kak bilang tuh, itu firman kan dia bilang semua hal yang kata memulai atau semua hal baik yang kata mau kerjakan tuh pasti ada dia punya dia punya gangguan, ada saja dia punya penghambat kan, yang menjadi penghambat di kehidupan Ayub kan dia istri itu Kak. Iya betul. Jadi kalau dia punya orang yang paling atau tokoh yang paling jadi motivator untuk beta belajar disiplin itu adalah tokoh Ayub. Itu Kak. Jadi dari Ayub belajar dari Ayub. Tepuk tangan dulu. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau coba? Yuli, silakan Yuli. Semua tolong perhatikan ini. Aduh, jangan. Silakan Yuli. Boleh artis, boleh tokoh Alkitab, siapa saja boleh. Oh, artis. Oke. Dia ini Korea. Artis Korea. Tapi ini yang makan mie sedap. Mie sedap apa? Tapi dia goreng. Pokoknya mie sedap. Pokoknya dia suka muncul di TV. Kayaknya bos. Oh, oke, Siwan nama. Korea. Ya. Nah, kalau kenapa beta pilih dia jadi ini orang yang beta rasa dia itu ini bisa jadi motivator atau orang yang bisa buat beta tuh disiplin begitu. Dia punya hidup tuh ketemu di TV tuh dia memang suka berjalan begitu. Tapi dia tuh orang yang paling senang dengan olahraga dan paling utama tuh berdoa. Dia tuh paling senang berdoa. Dia akan bangun jam 5 pagi sekali itu dia tidak punya gereja. Dia di gereja, dia berdoa, habis itu baru dia ini kembali untuk beraktivitas. Habis itu juga dia tuh akan mendoakan orang-orang yang ditemui. Misalnya nenek-nenek, pokoknya nenek-nenek yang tua-tua kan biasa nonton di konser toh. Iya. Nanti berdoa kasih. Baru asli itu dia juga ini aktif kegiatan sosial. Pokoknya ada kegiatan statement begitu tuh dia di situ. Jadi beta rasa kayak ini walaupun dia seorang artis tapi dia tuh masih tetap ini tekun begitu, tekun disiplin betul dengan dia punya ini gitu kepercayaan Tuhan begitu. Maksudnya dia artis mah dia sonde sombong, dia artis mah dia sonde ini apa dia nama sonde pamas di gereja tuh sembahyang, makanya beta senang. Oke, terima kasih Yuli. Jadi yang lain tiru seperti Yuli ya. Oke, jadi ketong bisa mencontoh Yuli bahwa kalau ketong fans dengan artis atau ketong suka dengan artis, ketong jangan hanya lihat dia tampang saya yang bagus, tapi juga dengan dia punya apa? Dia punya ketekunan, kedisiplinan, terus dia tuh juga takut Tuhan. Ketong boleh melihat dia punya latar belakang. Jadi ketong bukan hanya suka-suka sembarang-sembarang so. Yang berikut ada Mes dan juga Shirley.
Yang mana yang mau duluan? Antara berdua? Sampai duluan terlambat. Oke, Nes duluan. Oke, silakan Nes. Siapa yang jadi motivator di bola nih? Bola kok? Ya, laki-laki biasa bola. Ronaldo. Ronaldo. Oke, Ronaldo. Ya, bagaimana itu dia punya disiplin apa yang Nes paling suka dari dia? Ya mungkin yang dilihat adalah yes, latihan. Dia latihan, Dia ya, menjadi apa pemain terbaik. pemain terbaik. Oke. Mungkin itu saja yang dilihat. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nes. Oke, dan yang terakhir adalah Sherlyn. Silakan Sherlyn. Ya kalau beta sih, karena beta kan disiplin baca Alkitab tuh kan. Wow, hebat. Tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Sherlyn. Silakan Sherlyn. Karena beta tuh dia punya motivator tuh kak tuh seorang pendeta. Pendeta. Iya. Pasti sering mau jadi pendetanya makanya. Tadi bilang mau jadi guru. Iya. Oh, yang jadi- menjadi guru. Ya. Kak, beta punya motivator itu kan seorang pendeta, dia bernama Pastor Philip Mantova. Philip Mantova. Semua Tahu tahu kok? soalnya? Tahu. Dia pernah nonton di tahu, video nonton yang video khotbah. Dia biasa. Boleh tahu Ya. Kita nonton nih. Dia tuh itu suka karena apa? Dia tuh takut Tuhan, taat. Buat dia tuh luar biasa dipakai Tuhan begitu kak. Dia tuh yang beta ikuti selama itu dia taat sama Tuhan. Dia punya waktu yang Tuhan itu terlalu luar biasa. Setiap pagi dia sebelum buat apa-apa, dia saat teduh, dia baca firman, dia berbicara dengan Tuhan dulu baru dia mulai beraktivitas. Jadi itu tuh yang menjadi motivator atau teladan bagi beta sih secara pribadi. Tapi beta juga ikuti apa yang dia buat, karena beta lihat dia juga luar biasa dipakai Tuhan, dan beta juga kan mau ingin juga dipakai Tuhan gitu. Amin. Jadi itu yang jadi motivator kak. Jadi beta mau ikut. Iya ikut. Oh, mau jadi pendeta juga. Jadi sambil jadi ibu guru sambil jadi pendeta. Kan bukan mau jadi pendeta juga perlu jadi pelayan Tuhan. Oh, iya, Kan guru betul. itu kan pelayanan juga. Jadi itu yang beta jadi motivator beta itu seperti itu. Jadi beta belajar dari dia supaya bisa jadi bagaimana jadi pemimpin, jadi pelayan Tuhan yang baik itu dari Pastor Philip. Mungkin itu. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. TK. Dari penjelasan adik-adik berempat ini, kalian sudah bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, ketika ketong sukses, ketong harus disiplin atau ketong harus tekun. Yang kedua, sama seperti di video, bahwa kalau ketong mau dia pembangunan kuat dan kokoh, ketong harus mulai dari dasar atau yang disebut dengan fondasi. Semakin ketong bangun dia fondasi dari yang kecil, dia akan tersusun sampai dia jadi sebuah bangunan yang kuat dan kokoh. Nah, kalau ketong disiplin, ketong bisa jadi orang yang kuat. Orang mau goyang ketong gimana, saya sudah bisa. Karena ketong punya ketong pendirian sendiri. Dan Karinta mau adik-adik baca di Ibrani yang tadi Karinta baca tuh, bisa kok? Sudah bawa Alkitab toh? Ibrani 12. Iya. Semua buka di HP boleh. Di HP juga ada firman Tuhan. Jadi adik-adik bisa baca di situ Ibrani 12 ayat 11. Baca sama-sama kok. Baca sama-sama. Satu. Langsung baca ya Ibrani 12 ayat 11. Satu. Langsung baca depo ayat atau langsung baca? Langsung baca depo ayat. Oke. Bisa bersama? Bisa. Oke. 1, 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Oke, jadi setiap kali adik-adik mau mulai dengan sikap disiplin, adik-adik harus ingat Ibrani 12 ayat 11. Semoga Tuhan Yesus memberkati ketong, semoga ketong memulai ketong punya disiplin pribadi. Jangan lupa bahwa ketong harus punya HPDT, hubungan dekat dengan Tuhan. Hubungan dekat dengan Tuhan. Jadi adik-adik harus punya waktu dengan Tuhan khusus di jam-jam yang adik-adik tentukan. Bisa kok? Ada yang punya jam saat teduh?
Sudah, Kak. Ada kok? Iya. Oke, kalau begitu harus lanjutkan dia punya sikap saat teduh yang dia bikin sendiri. Sebelum mengakhiri ketong punya kegiatan hari ini, kita akan berdoa dan mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh siapa? Kenapa kami yang berdoa? Oh, tadi terlambat. Oke, baik. Kita akan berdoa dan Mes akan memimpin ketong dalam doa. Silahkan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan atas penyertaan indah baik kami di sore hari ini. Kami telah dapat belajar banyak hal tentang apa yang kami belajar saat ini bersama dengan kakak-kakak Tuhan. Kami percaya biarlah semua ini akan menjadi berkat yang kami dapat menerapkan pada setiap kegiatan kami di PPA Tuhan. Doa harapan kami Tuhan tentunya sekarang datang doa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih, Mes. Oke. Kita akan bertemu lagi minggu depan dalam diskusi Unleash bersama. Terima kasih dan shalom. 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 Tuhan berkati.